Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di acara kita Rashid, Ramadan Syahdu di Adi Web Host. Nah, gimana nih puasa kalian? Kita hadir untuk nemenin waktu-waktu menjelang buka puasa kalian dengan kisah-kisah inspiratif dari teknologi, bisnis, startup, terus habis itu ada yang profesional juga di bidangnya. Nah, kita hadir setiap jam 4 sore, jadi jangan lupa untuk liatin kita ya, nontonin kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul ngobrolin alasan kenapa brand lokal lebih menarik bersama Dagadu. Nah, mau ngingetin nih kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak. Nah, sore hari ini Bella langsung datangkan ini selaku dari Art and Media Manager yaitu Mas Hakiki. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Iya, gimana kabarnya nih Mas? Iya, menjalani puasa dengan ini ya. Di hari-hari ini bulan tengah mungkin ya, jadi udah cukup terbiasa, jadi lancar. Iya, COVID juga ya Mas ya, jadi harus staminanya harus tetap terjaga gitu. Oke, mau ngulik-ngulik nih Mas tentang Dagadu dan tentang usaha-usahanya ini nih Mas. Nah, apa ada arti tersendiri nih dari logo dari Dagadu sendiri Mas? Dan apakah logo ini merupakan elemen penting saat ingin membangun suatu brand Mas? Oke, jadi Dagadu itu lahir tahun 94 Mbak. Wow. Jadi sekarang sudah 27 tahun gitu ya. Iya. Di era-era 90-an gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin kita istilahnya apa? Skui gitu ya. Hiung gitu kan sasapaannya. Kalau dulu itu orang Jogja pasti dengan dap gitu ya. Dap itu kan artinya mas. Nah, itu lahirnya dari bahasa Walikan. Jadi bahasa Walikan itu dari Hanocoroko, Dr. Solo itu kemudian baris pertama, baris ketiga, baris kedua, baris keempat, dan rumit ya, pasti sekarang agak susah ngetren makanya. Jadi waktu itu Dagadu itu artinya adalah matamu gitu ya. Nah, Dagadu waktu itu sebagai salah satu kata yang cukup hits lah di zamannya untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Walaupun mungkin terdengar ini kayak umpatan ya, cuman sebenarnya ini menunjukkan keakraban gitu ya. Nah, filosofinya itu jadi kita pengen Dagadu ini dekat dengan konsumennya, dekat dengan audiensnya kalau komunikasi. Nah, selain itu juga mata itu sebagai simbol kreativitas visual itu yang kita angkat gitu. Nah, terus tentang pentingnya nama brand gitu ya. Jadi memang tentu penting ketika kita punya nama yang mudah didengar, mudah diingat gitu ya. Cuman kan kembali lagi itu kok tergantung ke bagaimana kita melakukan campaign membangun brand awareness-nya. Itu sih yang utama itu. Oke, jadi logo dan nama itu pasti penting ya Mas dalam sebuah bisnis gitu ya Mas ya. Karena itu adalah menjadi identitas dari produk. Oke Mas, next nih Mas. Gimana sih awal mula Dagadu Jogja ini mengenalkan brand dan produk-produknya ini? Jadi Dagadu itu dulu awalnya memang didirikan oleh 25 mahasiswa UGM di tahun 94. Nah, waktu itu mereka punya kesamaan hobi gitu, terus kemudian akhirnya membuatlah merchandise Jogja. Waktu itu kan oleh-oleh Jogja itu bakpia, gudeg dan lain-lain. Kemudian terpikirkan ada nggak ya alternatif yang mungkin lebih punya nilai kreativitas, ada sisi desainnya gitu. Kemudian lahirlah Dagadu. Nah, kebetulan waktu itu salah satu dosen mereka itu mendapatkan proyek arsitek kan, jurusan arsitektur, jadi arsitek dalam proyek mall pertama di Jogja, Malioboro Mall namanya, di Malioboro. Itu sekarang masih ya. Jadi, nah sama dosennya ditawarkan untuk membuka gerai di Malioboro Mall. Kan suatu kesempatan ya, peluang yang sangat bagus sekali gitu. Baru usaha mahasiswa kemudian dapat kesempatan untuk mendisplay barangnya di satu mall yang waktu itu kan satu-satunya di Jogja gitu kan. Nah, itu gerai itu yang dari sana mulai dikenal orang, kemudian kita berkembang. Gerainya masih yang di mall sampai sekarang, tapi sekarang kita udah punya 5 gerai di Jogja.
gitu. Kalau yang pertama kali itu di mana itu Mas? Di mall itu ya? Iya. Di mall. Kalau sekarang dekat Gramedia ya? Iya, di depannya di depan Gramedia. Gramedia. Oke. Nah Mas, apa sih tantangan brand lokal untuk bisa bersaing di dunia bisnis gini Mas? Kalau kita bicara brand lokal kan sekarang pasar ini semakin terbuka gitu ya. Artinya kita di Jogja mudah mendapatkan produk-produk dari brand entah dari Amerika, dari Eropa dan lain-lain gitu ya. Untuk fast fashion, entah itu t-shirt dan lain-lain. Tantangan pertama tentu dari segi biaya gitu ya. Biaya marketing ya. Kalau kita bicara usaha kan pasti ada butuh biaya untuk promosi, untuk bikin apalah billboard misalnya kayak gitu kan pasti tidak akan sebesar ketika brand-brand yang sudah go internasional dari luar gitu. Itu makanya tantangannya bagaimana kita bisa memaksimalkan budget marketing yang mungkin tentu tidak sebesar brand-brand dari luar, cuman bisa efektif, bisa efisien, dan itu juga tertolong sekali dengan sekarang era sosial media kan gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan itu. Oke, jadi apa-apa media, jadi gampang juga ya Mas bisnis-bisnis kayak gini. Nah Mas, gimana sih Dagadu ini merambah jangkauan yang lebih luas? Karena kan sekarang kalau ke Jogja kayaknya nggak bawa Dagadu, nggak pernah ke Jogja kali gitu ya Mas ya. Kalau secara komunikasi tentu ya itu tadi kita memanfaatkan kalau sekarang Instagram yang dulu mungkin sekedar untuk sharing foto makanan itu sekarang jadi media promosi yang paling efektif, efisien gitu ya. Nah, itu cara paling efisien untuk kita memperluas jangkauan dan hebatnya lagi kita bisa mengukur itu secara real time, secara exact gitu ya. Jadi berapa orang yang menjangkau konten kita, berapa orang yang dari daerah mana saja itu kan yang bisa kita lakukan. Selain tentu kita juga mulai menjual secara online. Jadi dan itu juga sangat dimudahkan lagi sekarang dengan era marketplace gitu kan. Banyak promo-promo di sana gitu yang bisa kita ikuti. Gitu. Berarti Dagadu ini juga udah merambah ke kayak gitu ya Mas ya. Oke Mas, nih next nih Mas, menjaga konsistensi dan kualitas produk itu sulit nggak sih Mas? Atau emang punya ciri khas khusus nih dari produk-produknya si Dagadu ini? Kalau menurut saya sih yang susah tuh justru bukan menjadi konsisten gitu loh. Menjadi konsisten dalam arti kan bisa berarti negatif ketika itu bermakna gitu-gitu aja gitu kan ya. Yang susah itu bagaimana kita bisa selalu relevan dengan zaman, dengan tren yang sekarang ada, tapi tetap punya value yang kita miliki kan. Makanya kalau Dagadu memang kita punya value Smart Smile Jogja. Jadi itu yang jadi pegangan kita. Tapi kita tidak mau mengekang diri dengan kalau Dagadu gaya desainnya harus begini loh. Kalau Dagadu visualnya kita nggak pakai itu karena ya itu tadi karena kita harus mengikuti, harus relevan dengan permintaan pasar gitu kan. Artinya kalau anak muda sekarang sukanya yang lebih simple, tipografi misalnya, tentu kita tidak relevan ketika kita menghadirkan warna-warna yang seperti era 90-an yang ngejreng. Itu sih yang tantangan. Oke. Nah, ini Mas Hakiki ini kan selaku dari art dan media manager gitu ya Mas. Kan ini karya-karya dari Dagadu banyak banget ya Mas ya. Nah, itu apa desain sendiri apa gimana sih Mas? Apa hire orang apa gimana nih? Jadi ya tentu kalau desain sendiri nggak mungkin dong. Kalau saya sendiri nggak mungkin karena kan setiap bulan kita rilis sekitar mungkin 20 desain gitu ya. Bayangkan aja dalam satu tahun itu berarti udah 240 kan. Kami punya tim desainer gitu ya. Jadi ada direkturnya, kemudian ada ilustrator, gitu. Ada yang mahir dalam tipografi, layout. Gitu. Jadi emang satu tim itu yang setiap bulan lah pasti menghadirkan desain-desain baru buat Dagadu. Jadi beriring jalannya waktu juga karya-karya itu berkembang terus ya Mas. Iya, karena kan desainer kita juga pasti kita rekrut baru juga masih muda-muda, masih mengikuti apa yang sekarang sedang jadi tren kayak gitu. Oke, jadi nggak ketinggalan zaman juga nih produk-produknya. Nah, nih next Mas. Di saat kondisi seperti ini Mas, ini kan lagi COVID nih. Hal apa sih yang dilakukan oleh Dagadu untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini Mas? Kalau yang paling utama tentu kita merambah ke online marketplace. Itu yang sebenarnya dari dulu kita punya website, punya bisa pesan lewat kalau dulu telepon gitu ya. Nah, cuman begitu kita tahu ya tahun lalu sekitar bulan April itu kan benar-benar traffic jatuh gitu ya.
di mana-mana sepi hampir gitu kan. Semua ya. Hampir semua sepi. Di situ kita mulai sadar kita nggak bisa, kita harus eskalasi dengan sangat progresif dalam hal penjualan online gitu ya. Makanya kami melakukan beberapa perubahan dalam termasuk struktur organisasi, gimana caranya biar lebih bisa beradaptasi gitu ya. Sampai sekarang kita sudah official gitu ya di salah satu marketplace yang cukup besar gitu ya. Oke. Nah, kan ini kan karena kebanyakan pembelinya itu wisatawan ya Mas ya. Yeah. Nah, kalau yang berkunjung ke tempat-tempat Dagadu sendiri kayak misalnya di Gedung Kuning itu Auditorium ya? Yogyatorium. Oh, Yogyatorium, terus ada juga di alun-alun utara ya Mas ya. Nah, itu apakah sering banyak yang berkunjung juga atau ada kerjasama sama bis atau travel-travel lain gitu Mas? Iya, jadi kita tetap ada kerjasama dengan travel agent maupun dengan tour leader itu yang emang ya pasti itu dilakukan oleh semua pelaku industri pariwisata. Bukan artinya ada kerjasama itu, gitu ya. Istilahnya saling menguntungkan lah, gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita harus kuat dalam mendatangkan konsumen langsung dalam arti komunikasi langsung lewat media sosial, lewat media-media lain yang memang arah tujuannya adalah mendatangkan traffic dari konsumen gitu. Jadi yang datang pun juga ada, yang online juga ada gitu ya Mas ya. Oke, next nih Mas, seberapa dampak pemanfaatan media marketing online nih Mas, seperti website dan media sosial bagi Dagadu ini Mas? Iya ya tadi sosial media yang dulu mungkin kesannya hanya untuk fun pun sekarang jadi platform untuk komunikasi yang sangat efektif gitu, bahkan jadi saya yakin di banyak industri perusahaan pun menjadikan ini sebagai media utamanya gitu. Jadi concern utamanya di sana, terutama di Instagram. Kalau sekarang mungkin ada mulai masuk TikTok dan lain-lain. Itu kan artinya kan kalau di segmen kita ya, terutama di segmen milenial itu kan mungkin mereka sudah cenderung jarang menonton TV, jarang membaca koran, apalagi majalah. Itu kan artinya sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur yang dipegang kan gadget HP gitu. Makanya kita harus masuk ke sana kan gitu. Kita harus kalau marketing itu kan kita datang ke mana konsumenmu berada gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya itu yang kita jadi concern kita sekarang. Dan memang kerasa sekali ketika kita bisa ya alhamdulillah sekarang kita cukup survive ketika Dagadu dengan mendatangkan traffic dengan kondisi tentu dengan ini ya kita jaga protokolnya juga itu kan dari sana dari sosial media itu. Di sini juga aman ya Mas mau berkunjung gitu. Oke nih Mas, mau nanya lagi nih, apakah penting membangun identitas brand melalui media sosial? Iya, jadi kan kalau media sosial itu kan sebenarnya platform saja. Gitu. Artinya apakah kita berhasil atau tidak di sana itu tergantung dengan value yang kita tawarkan gitu ya. Jadi identitas itu menjadi penting ketika sekarang kan hampir semua brand punya akun Instagram gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa stand out, bisa menjadi pilihan dari banyaknya brand-brand yang masuk ke sana, itu kan tentu harus punya value yang cukup kuat, apa yang ditawarkan kepada konsumen gitu. Nah, tadi tentang ini juga ya Mas ya, kualitas produk gitu ya Mas ya. Nah, kalau Dagadu ini kan kompetitornya cukup banyak gitu ya Mas ya. Apalagi yang di pinggir-pinggir jalan itu kayak harganya bisa loyal juga gitu ya. Nah, kalau dari Dagadu sendiri itu gimana sih cara untuk mempertahankan orisinalitas dari produk-produknya? Iya, jadi kalau kita memang prinsipnya bahwa kaos itu hanyalah suatu barang yang bisa dijual oleh siapa saja di mana saja. Makanya yang menjadikan itu istimewa ketika orang datang ke Dagadu itu tentu value-nya. Yang kalau di kita desainnya, kontennya, ceritanya. Jadi itu yang selalu kami hadirkan gitu. Makanya tentu tidak semua desain itu punya cerita yang panjang yang kuat. Ada beberapa yang sekedar ya istilahnya sebagai produk yang fast moving lebih ke fashion arahnya. Cuman yang jadi signature kita kan itu tadi dengan slogan Smart Smile Jogja itu. Jadi kita setiap desain kita itu memotret Jogja dengan perspektif yang smart and smile gitu. Jadi ada sisi risetnya, ada sisi edukasinya, tapi juga dikemas dengan
jenaka gitu. Artinya ya mungkin orang nggak ketawa, cuman senyum aja gitu udah cukup gitu. Ini emang desainnya lucu-lucu sih Mas. Maksudnya berbeda dengan yang di pinggir-pinggir tuh pastinya ya Mas ya, karena eksklusif gitu. Nah, aspek apa aja sih Mas yang perlu disiapkan saat ingin suatu brand ini bisa dikenal dengan karakteristik yang kuat gitu Mas? Ya tentu membangun sebuah brand itu tidak mudah ya, butuh proses gitu ya. Artinya tapi sejak awal memang harus punya blueprint gitu ya. Apa namanya fitur itu dalam arti spesifikasi gitu ya. Misalnya kalau kaos kita pakai Cotton Combat 30S atau misalnya dengan fitting body fit atau oversize itu kan fitur, artinya sesuatu yang menempel atau di dalam produk. Tapi di luar itu juga ada value yang kita tawarkan. Artinya itu apa ya, non material yang orang dapatkan ketika membeli suatu produk. Bisa ceritanya, bisa dari konten desainnya. Itu kan yang menjadi pembedakan di sana. Karena kalau ya beratnya kita cari bahan kaos dengan bahan yang sama dengan Dagado tentu banyak, di marketplace pun banyak yang lebih murah gitu ya. Tapi kan orang yang dibeli dari Dagado itu tadi value-nya itu yang harus dari awal dimatangkan, dipahami gitu. Benar. Oke. Nah, nih Mas, gimana sih Mas menurut Mas Hakiki nih potensi brand atau produk lokal untuk bisa ke pasar asing, Mas? Sebenarnya kalau secara teknis ya, kalau kita bicara bisa nggak bisa, tentu bisa. Karena sekarang sudah banyak platform yang memfasilitasi itu. Mau di marketplace kan beberapa juga sudah bisa dibeli dari setahu saya sih Asia ya, kalau ya yang orange itu kan, jadi dia sudah jaringannya Asia. Kemudian beberapa juga mungkin tidak seluas itu, misalnya Asia Tenggara. Dan kalaupun mau dengan internet juga sebenarnya makin lama nanti istilah go internasional juga mungkin nggak akan relevan, karena orang sudah otomatis ketika dia posting itu udah go internasional kan secara prinsip. Nah, tapi kan itu secara ini ya teknisnya, cuman kan bagaimana kita bisa bersaing dengan brand-brand dari luar itu soal lain. Itu yang harus butuh sesuatu yang ditawarkan itu harus menarik gitu ya. Makanya dari awal tentu kita harus punya value yang jelas. Itu yang harus dipegang. Oke. Nah, berarti suatu produk juga harus ada identitas yang kuat gitu ya Mas ya. Apalagi kalau brand-brandnya itu bisa go internasional, kenapa tidak gitu ya Mas ya. Nah, ini yang terakhir nih Mas. Kasih tips dong untuk para generasi muda atau pelaku bisnis yang saat ini berjuang nih untuk mengembangkan produk-produk brand lokalnya untuk terus berkembang gitu Mas. Yang pertama tentu kita membuat produk itu kan ada satu istilah dalam satu quote dalam marketing dari Seth Godin, don't find customer for your product, find product for your customer. Kita tahu dulu nih, kalau marketing itu kan kita berawal dari segmentasinya siapa, itu yang kita pahami dulu, segmentasi pasarnya kita siapa, terus kita membangun positioning kayak apa gitu kan. Jadi brand kita itu ingin asosiasinya kayak gimana, terus kemudian di-perceive kayak gimana, diimajinasikan kayak gimana, baru dari sana kita bisa menemukan produk yang benar-benar pas untuk customer kita. Itu yang jadi ya basicnya itu gitu. Oke, jadi istilahnya kalau kuliah dulu analisis SWOT-nya tuh harus diperdalam gitu ya Mas ya. SWOT, STP gitu kan. Iya, benar. Oke Mas Hakiki, makasih banyak ini ilmu-ilmunya, dan tentunya kalau misalnya nggak ke Jogja, nggak ke Dagado tuh kayak emang kerasa bukan ke Jogja kurang gitu ya. Bisa dikunjungi di mana aja nih Mas Dagado? Oke, kalau di gerai offline kita ada 5 di Jogja, yang paling besar atau flagshipnya kita di Yogyatorium di Jalan Gedong Kuning Selatan, Kota Gede. Kemudian kita ada di dekat Tugu Monumen Tugu Palputih itu di Jalan Mangkubumi atau Margo Utomo. Terus kemudian ke selatan lagi nih, kalau kita ke pusat Malioboro, kita ada di Mall Malioboro di Lower Ground. Ke selatan lagi ada di alun-alun utara, di sudut utara timur, itu ada. Dan satu lagi kita di Jogja lantai 2 Mbak, di EH Skyview kita ada di situ juga ya. Emang karena banyak
apa ya, segmentasinya karena pariwisata, jadi kayak penempatannya juga udah pas banget ya Mas di situ. Dan kalaupun nggak bisa datang ke Jogja, masih bisa beli di Shopping Mall Dagadu Official Shop. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Hakiki. Sama-sama, ini semoga jadi pengen beli kaos-kaosnya nih dan merchandise lainnya. Oke, terima kasih banyak Mas. Selamat sore. Nah, gimana? Kalian harus beli tuh Dagadu. Kalau nggak ke Jogja atau emang belum sempat ke Jogja, bisa aja tuh ke shoppingnya Dagadu. Buat kalian kalau ketinggalan video-video sebelumnya, bisa langsung cek atau cari-cari aja tuh di ID Web Host di YouTube kita. Kita juga tayang di IGTV kita dan di Spotify dan di media partner kita Teknologi. Buat kalian tetap semangat terus, puasanya semoga lancar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.